semua, selamat datang kembali di podcast Karir Unpad episode 19. Nah, tentu saja podcast ini adalah ruang kita buat ngobrol santai nih tentang pengembangan karir bersama para ahli, dosen maupun alumni Unpad yang super duper inspiratif. Nah, pada episode kali ini kita akan ngebahas tentang topik yang super duper relatable dan mungkin kalau Gen Z bilangnya daging banget gitu ya episode kali ini itu yang terutama buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen berdaya guna di kampus maupun ingin punya dampak positif mungkin di lingkungannya. Nah, topik kali ini adalah dari kampus ke karya antara akademik, konten, dan bisnis. Bersama aku, Kiki, sebagai host kalian pada hari ini. Nah, tentu saja Karir Unpad mengundang narasumber yang super duper keren, inspiratif, dan luar biasa karena beliau bukan hanya aktif di bidang akademik, tapi juga beliau concern nih di dunia pengembangan diri dan juga aktif dalam beredukasi di media sosial. Nah, beliau adalah Amira Bardja M. dosen dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Halo Ibu. Halo Kiki. Iya, salam kenal, saya Kiki dari FTIP, dari Karir Oke. Unpad. Mungkin sebelum kita ngobrol panjang nih dengan Ibu Amira, mungkin boleh nih Bu ceritakan tentang kegiatan Ibu sekarang ini aktif sebagai apa sih gitu. Oke. Aktif sebagai apa yang Hmm. jelas saya aktif banget loh. Iya, Aktif banget secara saya punya 4 anak yang sedang Wah, aktif-aktifnya. Masya Allah, itu sangat aktif sudah terverifikasi Oke, aktifnya. ya. Oke, boleh lanjut. Oke, terus alhamdulillah dipercaya ngajar di saat ini ada 2 kampus. Mm-mm. Nah, dua-duanya mungkin statusnya belum tetap ya. Mm-mm. Cuman saya sangat menikmati ya peran itu. Alhamdulillah. Terus besides ada 2 communities yang memang hari ini di Bandung sudah mulai dikenal. Saya growing teman-teman saya sebagai senior advisor di Perempuan Muda Karya Oke. sama Ibu Baik Official. Nah, di 2 community itu saya mencoba untuk gimana caranya kita sebagai perempuan ya, kan tadi pasti ada ruang-ruang di mana kita memang mengurusi hal-hal yang domestik, tapi ketika kita punya kapasitas untuk tampil di luar sana dan itu akan bisa berdaya guna, why not? Gitu, why not itu tuh diambil harusnya gitu. Sesimpel itu sebetulnya. Ini belum masuk ke pertanyaan inti nih guys. Kita sudah sangat daging banget pembicaraannya. Oke, mungkin Ya. sekarang aku izin masuk langsung ke beberapa pertanyaan. Mungkin boleh operator ditampilkan. Nah, ini pertanyaan pertama. Ibu dikenal sebagai seorang dosen, konten kreator, entrepreneur, sekaligus motivator nih. Tapi kalau boleh Ibu mendeskripsikan diri Ibu secara personal, siapa sebenarnya seorang Amira Pras menurut versi Ibu sendiri? Nah, Oke, boleh diceritakan ini kita. pertanyaannya bagus nih. Sedikit narsistik tidak Iya, apa-apa. iya. Oke. Enggak, justru menarik ya. Pertanyaan mengenai versi diri saya sendiri itulah yang sebenarnya saya cari. Oh, oke. Karena Paham. orang bisa nge-labelin kita apapun, tapi kan Ah, yang tahu benar. diri kita tuh kita ya. Betul. Kalau saya melihat diri saya itu benar-benar orang yang masih butuh untuk belajar banyak. Oke. That's why itu kan banyak hal yang memang saya coba di dalam diri, bukan karena saya keren atau saya mampu, enggak, karena saya justru aku harus belajar ini gitu. Terus kemudian ketika kita tahu satu value gitu, yang dimana hari ini value itu harus bisa mencahayai gitu, banyak orang kan. Itulah kenapa hadirnya platform-platform hari ini yang memungkinkan apa yang ada di kepala kita, apa yang ada pada diri kita itu bisa tersebar luas, itu menjadi satu media yang pada akhirnya kalau lo bisa melakukan sesuatu untuk banyak orang, why keep it for yourself gitu. Itu Gitu. dia, catat teman-teman, 3 kata yang menggambarkan Ibu Amira. Apa ya? It's okay, take your time. Karena untuk mengenali diri sendiri itu kadang lebih susah daripada mengenali orang Bisa lain. nggak saya nanti chat aja gitu? Oke, boleh. Mungkin ditaruh di akhir ya, Bu. Oke, boleh. Mungkin boleh kita next ke question. Oke. Nah, kalau bicara tentang perjalanan hidup nih, Bu, pasti setiap orang tuh punya cerita, nilai, dan prinsip yang mereka pegang. Nah, apa sih prinsip
hidup atau mindset yang selalu jadi pegangan ibu dalam menjalani berbagai peran ini yang tadi itu udah rame tuh perannya tuh Yeah. ini. Nah, apa sih mindset yang dipegang oleh ibu tuh? Oke, sebetulnya sederhana ya. Manusia itu didesain hanya untuk memprediksi masa depannya, tapi bukan untuk decide Oke. gitu. Oke. That's why we are limitless gitu. Karena prediksi bebas kan. I see, yeah. Kita punya kapasitas apapun bisa kita jadikan sebagai sebuah dasar kita memprediksi apa yang terjadi di masa depan gitu. Kita punya modalnya apa, kita bisa prediksi. Tapi kita itu tidak didesain untuk memikirkan hasil yang memang pasti, betul. sehingga kita itu limitless sebetulnya. Jadi kalau mau dibilang apa prinsip yang selama ini aku jalani, kalau kamu mau melakukan sesuatu jangan berpikir kamu itu berhasil atau enggak, tapi jalan, lakukan aja gitu. Kalau dalam agama kita mengenal bahwa akan ada satu pertolongan yang besar ketika kamu membuat sesuatu yang besar. Jadi ada hal-hal yang dimana it's beyond me, itu di luar aku. Jadi bahkan there's so many things magical, banyak hal yang ajaib, ternyata kok aku dikasih bisa ya kayak gini ya, kok aku bisa ya akhirnya gini. Nah makanya saya bilang, jadi jangan pernah membatasi. Kalau misalnya saya bicara sama mahasiswa ya, itu menarik. Kadang kan kayak misalnya mereka ngejalanin kuliah nih, terus sebenarnya aduh aku tuh nggak suka-suka banget sebenarnya sama kayak itu tuh pilihan ke-18 dalam hidup saya gitu. Tapi seolah-olah there's no turning back gitu buat mereka. Jadi kayak I have to enjoy this. Itu tidak salah. Tapi kalau kamu punya kesempatan untuk mengambil sesuatu yang dimana kamu akan grow lebih cepat, kenapa tidak? Karena tidak ada limit sebetulnya. Tidak ada limit. There's no limit ya teman-teman. Jadi apa ya? Karena tadi kita bisa merencanakan sesuatu itu bebas. Bebas sekali, itu menurut saya itu privilege yang Tuhan kasih kepada seorang manusia. Manusia itu sangat bisa merencanakan. Dan pada akhirnya Tuhan juga kasih privilege karena Tuhan yang akan nentuin di end-nya gimana. Tentunya didukung oleh effort yang memang pas gitu, pantas untuk mencapai itu. Nah, tinggal pada akhirnya kitanya mau menempuh itu atau enggak, atau memilih untuk udah kayak kalau bahasa Sunda apa, kurung batokeun. Ya udah aku segini-gini aja lah bisanya. Aku paling gak suka gitu kondisi gitu. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya jangan nyaman di zona nyaman. Noted, teman-teman noted itu dia. Aku tambahin ya, harus mau berpindah ke zona perang. Betul. Catat yang masih nyaman nih di zona nyaman, belum bisa move on nih dari dunia sekarang ya, kadang sekarang. Bahkan aku bilang ke mahasiswa gini, Ki. Kalau misalnya siapa di sini yang pilihan sekian gitu ya, ketika baru masuk gitu ya. Kalau kamu merasa bahwa setelah kamu jalanin ini kamu agak sulit berkembang dan kamu melihat ada satu hal yang akan kamu kaji lebih dalam, saya nggak masalah kamu pindah gitu. Aku nggak akan nahan mereka untuk kalau bahasa kerennya spread their wings gitu ya, akan terbang ke sana gitu dan kemanapun yang memang mereka merasa bahwa oh aku akan bisa berkembang di sini gitu. Ya itu sebetulnya. Oke. Jangan nyaman di zona nyaman. Itu quotes for today salah satunya. Mungkin nanti bakal ada quotes selanjutnya. Boleh kita ke next question. Ya. Sekarang kita akan mulai masuk ke obrolan karir nih Bu. Nih hingga saat ini sudah berapa lama Ibu berkarya di dunia akademik sebagai dosen FIB? Dari pengalaman panjang tersebut, bagaimana perjalanan dan perubahan yang Ibu rasakan? Oke. Pertama kali masuk dan mengajar di FIB itu tahun 2018. Oke. Berarti sudah berapa tahun? Cepat berhitung. Aduh. 7 tahun ya? Ya, 7 tahun. Sekitar 7 tahun ya. 7 tahun itu pengalaman yang sebetulnya sangat panjang. Itu dari mulai saya punya anak ketiga dan sekarang anak keempat. Artinya gini ya, kalau saya berpikir manusia itu memang harus dicoba dengan situasi yang memang menghimpit supaya dia bisa berkembang ya. Akhirnya ketika saya menjalani peran sebagai dosen itu banyak sekali pelajaran, bukan hanya dalam bab secara keilmuan, tentu saja secara keilmuan karena dengan waktu yang ada saya harus belajar menyampaikan kepada mahasiswa
dan belum lagi urusan administrasinya. Tentu saja itu membangun satu karakter tersendiri gitu. Meskipun ya pasti banyak yang harus ditambal gitu kan. I'm not an angel, aku bukan malaikat. Artinya perjalanan karir itu memberikan saya satu kematangan gitu. Apa yang memang bisa saya kerjakan maka kerjakan. Nggak usah akhirnya saya nggak memilih untuk ngoyo, artinya dulu jujur aja di jiwa muda seperti anda ini saya orangnya sangat idealis gitu. Oh my god. Oke kan, jadi kayak aku harus gini ya. Terus akhirnya tapi itu bagus, karena somehow itu berkontribusi terhadap saya yang hari ini gitu. Nah akhirnya ketika saya harus menghadapi satu situasi, berarti idealisme saya adalah bagaimana kamu bisa tetap mengerjakan semuanya dan menerima semuanya, bahwa itu adalah kamu gitu. Itu adalah kamu. Itu yang membuat saya itu pada akhirnya bertumbuh bersama dengan karir saya di Unpad ini. Masuk ke karir Unpad? Iya, betul, karena menjanjikan banyak hal sekali ya. Apalagi teman-teman mahasiswa juga hal apa yang memang bisa dikerjakan dan bisa dikembangkan di dunia kampus ini, kalau saya bilang maruklah gitu. Tolonglah, meskipun pada akhirnya kita harus memilih satu jalan yang pasti ya, tapi maruk itu adalah awalan yang membuat kita itu kaya gitu. Not maruk but maruk. Kita tuh kaya secara personality, kepribadian, secara mindset kita itu kaya. Dan pada akhirnya itu akan membentuk diri kita gitu, yang pada akhirnya menghasilkan satu value yang ini kamu itu gini nih gitu, akan membentuk diri kita yang baru gitu. Benar. Nah, there's following question. Lalu kapan dan apa yang memotivasi ibu untuk mulai terjun ke dunia konten digital? Nah, kan ini awalnya akademisi nih, terus kayak konten digital nih. Bagaimana ibu melihat hubungan antara peran akademik dan aktivitas sebagai content creator dalam membentuk karya dan pengarah ibu saat ini? Ah, itu menarik. Sebetulnya it starts waktu saya mulai kuliah. Nah, jadi di semester berapa ya itu ya? Saya tuh sempat diajak magang di salah satu production house. Dan production house-nya ini menghasilkan karya-karya lagu-lagu positif yang sampai hari ini mungkin kalau kalian tahu ada musik positif di channel YouTube, itu cikal bakalnya itu awalnya ya. Awalnya itu saya bersama dengan teman-teman saya di sana, dan pada saya mulai mengenal dunia, ibaratnya dunia produksi karya lah. Dari situ saya sempat akhirnya ketika mendekati akhir-akhir itu saya vakum dulu gitu kan, berapa lama, terus kemudian menikah lanjut kuliah. Nah setelah saya punya anak keberapa ya, nah itu hasil ngobrol-ngobrol gini, makanya kita harus gaul dengan banyak orang ya. Bener banget. Hasil ngobrol-ngobrol gini, ketemu orang, bikin lah gini-gini nih, kamu gak ngelihat orang di luar sana gini, tapi aku ya seperti biasa ya gitu, aku waktunya gini-gini nih, ya cobain lah gitu. Makanya betul ya, penting memilih lingkungan sosial, penting kita memilih lingkungan yang memang pada akhirnya support kita untuk grow gitu. Dan bahkan mereka mau jadi reviewernya, mereka bahkan merekomendasikan ini sih, ini nih bisa nih ngebantuin lu gini-gini nih. Oh oke, ya udah, gue ngobrol tentang apa dong. Jadilah pada akhirnya konten-konten yang hari ini mungkin saya coba posting di Instagram, kemudian ada juga di YouTube. Meskipun mungkin belum se-influential itu gitu, tapi bagi saya at least I tried something. Dan kalau tadi pertanyaannya adalah mana? Beda ya? Pertanyaannya bukan ini ya? Ini kan? Masih perjalanan panjang ini kan? Betul. Nah ini. Membentuk karya dan pengaruh ya. Nah akhirnya sampai hari ini saya bersyukur banget ya, meskipun saya itu nggak sebom gitu ya, nggak bom banget, tapi circle saya itu pada akhirnya didekatkan oleh Tuhan tuh pada orang-orang yang memang se-influential itu mereka. Kayak beberapa bulan lalu tiba-tiba ketika saya melalui komunitas itu coba undang sekian influencer lah, kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana karya mereka itu bisa akhirnya menjadi nggak hanya dampaknya memang meluas dan itu positif, tapi memang sustain gitu. Akhirnya terkumpul ada sekitar 30-an hadir, dan itu
ya influencer, kalau saya niche-nya berarti kan muslimah ya. Nah, dan mereka itu sangat merasa, wah teh seneng banget kita diundang gitu. Padahal kayak aku nggak terlalu kenal gitu sama mereka, tapi aku seneng banget teh diundang, terus ngobrol dan segala macam. Oh, akhirnya saya merasa bahwa ya tadi kalau kita punya ide, nah tadi cari cara gimana caranya biar bisa terrealisasi gitu. Jangan diem aja guys. Iya, kalau punya ide itu. kan kalau aku nggak bisa melakukan sesuatu yang besar dengan diriku sendiri. Kenapa nggak aku pilih orang-orang besar, dia efeknya lebih besar gitu. Catat. Gitu. Oke, mungkin kita langsung ke next question. Nah, selain aktif sebagai akademisi dan content creator, nah aku lihat nih ibu juga aktif di dunia bisnis, betul? Ya. Oke. Cicilan lah. Nah, boleh diceritain nih sedikit tentang usaha yang sedang ibu jalankan sekarang, mungkin juga kisah awal mulanya kenapa tertarik ke bidang entrepreneur. Gitu. Nah, ini juga menarik ya. Ini tuh sebetulnya karena saya mendampingi mendampingi suami sebetulnya. Karena beda banget sama saya yang mungkin terbiasa di layar dan sebagainya gitu. Kalau dia itu lebih kepada orang-orang backstage yang introvert banget sih enggak, tapi kayak dia itu orangnya sangat eksekutor banget gitu kalau dia punya ide, dan khususnya di bidang bisnis. Dan as my role to support akhirnya kami start bikin sesuatu yang makanan yang mungkin itu makanan kesukaan dia, yang awalnya kita nggak expect bahwa ini tuh bisa jadi hari ini tuh kayak yang aku bingung ngurusin orderan gitu. Nah itu kayak awal tuh bermula dari ketika aku lahiran, aku mau menyediakan sesuatu untuk tamu-tamu kan, like yaudah bikin ini aja, bikin tahu bakso, kata suami saya. Oke, kita riset resepnya. Akhirnya, nah itu kan itu juga satu perjalanan tersendiri. Nah nanti buat teman-teman yang nanti akan berkeluarga ya, itu satu perjalanan sendiri buat seorang istri itu mau support dengan apa yang menjadi ini suami, meskipun itu nggak aku gitu. Itu nggak aku. Paham, ya. Nanti Anda akan paham ya. Tapi gitu ya, long story short, akhirnya dari situ ternyata ketika kita coba, khususnya yang datang gitu, kok ini enak sih, ini enak, kenapa nggak dijual aja gitu. Buat aku, dijual. Kalau suamiku, gitu. ada lampu di kepala. Kalau karena saya bukan betul ibu saya pebisnis gitu, tapi bapak saya enggak gitu. Nah, dan beliau kayaknya lebih ke arah sana ketimbang saya. Akhirnya dia yang gitu, terus nya dia pada akhirnya oh ya udah yuk kita coba. Singkat cerita itu bertahan sampai hari ini, dari anakku yang pertama which is sudah 10 tahun ya. 10 tahun itu sempat naik turunnya luar biasa, namanya juga dunia bisnis ya. Sampai akhirnya meskipun kita belum lagi merencanakan supaya bisa lebih besar, tapi bisnis ini sustain aja. Boleh mention si Huba Bandung ini, Huba titik Bandung ini. Mungkin boleh di-mention Instagramnya. Bisa sustain selama sekitar 10 tahun ini. Aku ngerasa ini it's such a crazy gitu kan. Ini mudah-mudahan berkah dari seorang perempuan yang saat itu saya mencoba untuk ikhlas mendampingi suami saya. Ayo kita grow di sini gitu. Wah keren banget ini. Ini belum setengah perjalanan udah sangat keren nih. Mungkin kita boleh lanjut ke next question ya. Oke, nah selain boleh dong Ibu cerita bagaimana cara pandang Ibu melihat dunia akademik, dunia digital, dunia bisnis, dan peran sebagai perempuan di era sekarang nih. Apakah Ibu melihat semuanya sebagai hal yang saling terhubung atau punya makna yang berbeda-beda gitu? Karena kan sekarang tuh lagi, apalagi Gen Z ya, kayak masih banyak perdebatan tentang gender, kayak laki-laki harus kayak gini, perempuan harus kayak gini. Nah itu menurut Ibu apa nih pandangan sebagai seorang wanita? Dari perspektif saya ya, karena kalau saya dibesarkan di dalam situasi di mana value yang dititipkan oleh orang tua saya itu, kamu bisa menjadi apapun gitu, dengan tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kamu. Karena orang tua saya lumayan strict dalam hal bagaimana seorang perempuan itu harus
bisa berdaya. Bisa dibilang orang terpenting yang memang pada akhirnya mendorong saya hari ini itu adalah ayah gitu. Nah, mengembangkan saya sampai pada akhirnya kalau kita bicara dunia akademik, dunia digital, dunia bisnis dan peran perempuan. 4 hal ini tuh sering ditabrak-tabrakin gitu loh. Kayak kalau lo keren di akademik, terus peran perempuan lo tuh bisa jadi lu pincang karena lu ngurusin karir gitu ya. Terus kalau lo dunia bisnis dan digital ini bisa terpisah, bisa nyambung ya. Dunia bisnis dan digital ini artinya kalau saya melihat semua peran itu ya layak dicoba sebetulnya. Layak dicoba dan dalam pemahaman saya sebagai seorang muslim ya, artinya hal apapun yang itu pada akhirnya bisa menjadi jalur kamu, bisa memiliki banyak manfaat untuk banyak orang, maka itu ditempuh. Hanya saja kalau guru saya tuh suka bilang gini, sebenarnya buat perempuan itu semuanya prioritas, nggak ada yang nggak prioritas. Lu punya bisnis, lu punya anak, lu punya suami gitu kan. Terus lu punya kerjaan, semuanya prioritas. Hanya pada akhirnya yang harus keren itu adalah fungsi manajemen kita. Fungsi manajemen itu artinya semuanya itu harus beres katanya. Itu nggak mau tahu semuanya harus beres. Bukan beres titik-titik pekerjaannya, tapi yang pertama tuh beres di sini bahwa kamu bisa mengerjakan satu persatu sesuai dengan porsi kamu gitu. Jadi kalau dibilang semuanya bisa dikerjakan bisa dan semuanya terrelate gitu karena perempuan dia menjadi akademisi itu penting karena seorang perempuan yang dia secara akademik itu baik itu bukan hanya bicara tentang nilai di ijazah, itu bukan bicara tentang transkrip, tapi bicara tentang mindset. Bagaimana dia lebih terampil nanti untuk mengawal keluarganya, mendidik anak-anaknya. Dan itu bukan klise ya. Orang seolah suka memandang bahwa seorang perempuan itu harus pintar karena dia akan mendidik anak-anaknya. Memang seolah klise, tapi memang setelah aku mengkaji dan aku punya di komunitas perempuan, itu menjadi data pada akhirnya buat aku pribadi ngelihat, ini yang pendidikan segini. Dari mulai cara milih makanan, dari mulai cara milih sekolah itu beda. Sedetail itu pada akhirnya perempuan itu keren di pendidikan itu. Kalau dia keren di pendidikan, dia tahu what's good, what's bad, karena dia terbiasa dengan literasi. Karena dia terbiasa baca dan dia tuh open terhadap semua informasi gitu. Dan dia terbiasa untuk mensortir, memilih. Nah, itu kan bagian dari kompetensi-kompetensi yang kita dapat di dunia akademik. Ya, itu. Terus kemudian di dunia digital dan bisnis, ini apalagi kesempatannya terbuka luas ya. Despite kondisi bahwa ini adalah sebuah expose yang pada akhirnya mengalihkan banyak orang dari tugas yang sebetulnya. Tapi kalau perempuan itu cerdas, dia bisa mengintegrasikan dunia bisnis dengan digital itu. Pada akhirnya she makes money kan, she's independent gitu. She's independent dan pada akhirnya peran sebagai perempuan tetap bisa dijalanin kok gitu, tetap sangat bisa dijalankan. Hanya saja tadi fungsi manajemennya harus bagus. Kayak kita harus bisa menerima dengan situasi yang mungkin kesibukan kita bertambah, maka banyak sekali yang harus kita adjust kan. Aku ada masa ketika aku baru melahirkan anak keempat dan kebetulan aku dosen yang memang jam ngajarku tuh nggak banyak. Jadi di saat ada kondisi tertentu, dikala mungkin ibu-ibu yang lain tuh akan stres, ini anakku lagi tidak bisa menyusu dari botol misalnya ya. Like I bring my kids in the car dengan yang menjaganya, dan aku ngajar 2 jam, terus aku turun, aku pulang. Jadi mereka tidak lumayan kan perjalanan Bandung Jatinangor gitu kan. Jadi tetap aku menjalankan tugas aku sebagai seorang ibu, terus aku ngajar juga gitu. Terus kayak adjust the time-nya adalah pasti tugas-tugas administratif sangat banyak. Dan jujur saja ini adalah bagian yang memang kami sebagai dosen tuh, apalagi seorang ibu yang anaknya masih bocil-bocil begitu, dia harus adjust banget. Kayak aku mulai harus atur waktu kalau aku mulai mengerjakan urusan akademik, membuat PPT dan sebagainya, aku harus tidur di jam sekian dan aku harus bangun di jam sekian. Gitu kan. Jadi if you chat me for example di jam 2 atau 3 pagi, biasanya saya ngebales. Tapi if you chat me at 9 o'clock jam 9, aku udah hilang.
kuncinya semuanya tuh bisa nyambung ya teman-teman. Yang penting Oke. kemampuan kita untuk memanage semuanya ya. Ya, Jadi betul, betul, menjadi betul. wanita itu bukan sebuah keterbatasan guys, oke? Ya. Be open, be open. Mm-mm. Oke, boleh next question? Ini Oke. pembicaranya udah mulai seru nih. Nah, Hmm. oke, di samping perjalanan hidup dan karir ibu, siapa sosok yang paling jadi role model atau sumber inspirasi nih? Bisa diceritain juga pelajaran atau nilai penting yang ibu pelajari dari sosok tersebut yang sangat berpengaruh sampai sekarang. Oke. Ini ada 2 orang ya. Oke. Ada 2 orang yang paling ada yang saya ambil dari sisi ketokohan sejarah, ada yang memang dekat dengan kehidupan saya. Oke. Oke. Kalau dari sisi tokoh sejarah itu adalah istrinya Nabi Muhammad SAW. Oke. Uh, Banyak yang tahu bahwa namanya adalah Khadijah, bla 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 bla, dia seorang perempuan kaya dan sebagainya. Tapi di balik itu, sebagai seorang perempuan, dia mengintegrasikan yang tadi titik-titik itu tadi ya. Dulu belum ada dunia digital, tapi dia seorang pebisnis. Dan dia itu mendampingi seorang yang notabene-nya seorang pimpinan dan kepala negara gitu kan ya. Seorang pimpinan dan seorang tokoh masyarakat. Kalau kita ngelihat Habibie Ainun aja kan kayak, Bu Ainun keren banget gitu. My idol. Bu Ainun tuh sekeren itu kan mendampingi Pak Habibie. Ini jauh lebih keren daripada beliau, tentu saja kan. Dengan berbagai macam tantangan hidup dan sebagainya, tapi tadi semua peran itu bisa dieksekusi dengan baik dan memang tervalidasi di bumi dan di langit. Iya. Itu kan keren. Nah, itu satu. Yang kedua adalah yang menjadi satu inspirasi bagaimana saya mengambil sebuah peran di tengah mungkin yang kata orang ini ada keterbatasan dan sebagainya, itu adalah ayah saya. Ayah saya itu beliau adalah seorang katakanlah seorang karyawan biasa di sebuah rumah sakit militer di Arab Saudi di kota Jeddah. Tapi dengan kesibukan dia yang bekerja 7 to 5, dia itu aktif di ICMI di Saudi Arabia loh. Terus kemudian ketika ada ada situasi pemilu, dia tampil sebagai pengurus dan sebagainya. Ada di kedutaan juga di dalam bab budaya dan seni. Saya mewarisi jiwa seni sangat dari beliau. Jadi beliau terbiasa membuat sebuah event dan sebagainya. Terus udah gitu di dalam perpolitikan juga dia sempat jadi sekretaris di satu partai politik perwakilan cabang Arab Saudi di kota Jeddah. Berbagai ya peran itu dia ambil gitu, dan itu tuh setelah dia pulang kerja gitu. Jadi saya bilang beliau adalah role model karena dia tidak mengejar sesuatu yang kalau ibaratnya kalau sekarang under the limelight lah. Under the limelight itu kan di bawah lampu sorot. Artinya dia visible, enggak terlalu visible orangnya, tapi dia itu aktif melakukan banyak hal yang memang bermanfaat. Dan itu kelihatan sama anak-anaknya, dan dia push anak-anaknya untuk kayak gitu. Dia push anak-anaknya untuk kayak gitu. Jadi jangan harap aku tuh bilang kalau aku bilang aku tuh pengen main ke rumah temanku gini. Secara di Arab Saudi itu terbatas gitu, kalau perempuan mau pergi itu dia nggak aman kan, nggak aman kalau nggak diantar sama laki-laki yang memang sudah lebih ibaratnya perawakannya lebih besar dan sebagainya, laki-laki dewasa lah. Jadi kalau aku bilang aku mau ke rumah teman gini, enggak. Tapi kalau aku bilang aku mau ada kegiatan, mau latihan paskibra, atau aku mau latihan nyanyi, itu dia pulang kerja from 7 to 5, dan perjalanan beliau itu rumah aku, kantor beliau itu tuh kayak which is like 8 to 10 kilo gitu, 10 kilo. Terus kantornya itu terletak di perjalanan antara kota Jeddah dan kota Mekah gitu. Like desert gitu, in the middle of desert. Terus dia pulang capek. Terus tapi aku bilang aku mau ini karena kita dulu nggak ada ojol, taksi nggak aman kan, anak perempuan kan. Dia nganter gitu. Nah itulah yang pada akhirnya aku bilang ketika aku menjalankan peran yang banyak hari ini, bahkan one day ketika aku ikut dalam sebuah audisi Bunda Muslimah Jawa Barat, Bunda Muslimah Jawa Barat, di event final itu
aku yang sudah punya anak 3 pada saat itu tuh, di event final tiba-tiba dia datang, dia mau lihat aku. So sweet banget. Iya, dia datang dan dia lihat, kata saya kan baru menyadari ketika saya grown up begini ya, saya bilang sepenting itu ya peran seorang ayah gitu terhadap anaknya gitu. Nah, bahkan itu saya sampaikan ketika dalam forum dan akhirnya juara 1 kan. Itu saya persembahkan juga untuk beliau karena beliau yang mengawal saya dari kecil. Oke. Lucu banget. Ya gitu deh. Ini daughter father relationship tuh. Ya, sekeren itu loh sebetulnya. Oke, dan jadilah Bu Amira sekarang dengan berbagai inspirasi itu ya. Ya. Oke, mungkin boleh di next. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, untuk saat ini apakah ada proyek atau inisiatif khusus yang sedang Ibu bangun atau dikembangkan? Boleh diceritain apa yang menjadi fokus dan harapan dari proyek tersebut atau mungkin rencana Ibu ke depannya? Oke. Jadi kalau saya sebenarnya inti kegiatannya itu sama, tapi ada dua range generasi yang memang saya bidik. Dua range market, bukan market ya. Ya ibaratnya mah kolam lah, kalau saya bilangnya kolam. Yang pertama itu adalah generasi muda. Nah, kenapa saya ketika dari karir Unpad itu ngontak dan saya sangat, ini adalah bagian dari pengabulan doa saya. Karena bagi saya anak muda itu harus melek gitu terhadap dunia hari ini. It's okay kalian mau dibilang kaum rebahan, tapi rebahan itu kan kalian melihat dunia harusnya. Betul. Gitu ya. Rebahan It's melihat dunia. Rebahan tapi melihat dunia, artinya rebahan itu harus produktif. Gitu. Harus produktif dan kita butuh untuk melihat anak muda hari ini tuh stand sebagai sebagai generasi yang di tengah gempuran informasi yang luar biasa, tapi mereka resilient. Itu yang jadi cita-cita saya. Iya, karena ini mah pengamatan, sependek pengamatan saya sebagai seorang dosen. Resiliensi mental di kalangan mahasiswa ini, artinya ini menjadi satu perdebatan yang luar biasa. Artinya ada area-area kita itu harus improve gitu. Kita tuh harus improve. Kita nggak bisa nyalahin Gen Z hari ini atau teman-teman pada hari ini dengan kalian harus dicap rebahan, dicap labil, dicap segala macam lah gitu. Tapi ya memang sederas itu harus informasi kepada kalian gitu. Tapi gimana caranya ya dibangun kedewasaan dalam memilih jalan hidup. Bagaimana mereka resilient terhadap berbagai tantangan kehidupan yang das gitu kayaknya tuh ya. Gitu. Kan ibaratnya kalau orang dulu tuh ya dibilang tahan banting itu karena memang yang ngebanting juga sedikit gitu. Kalau hari ini kan yang ngebanting banyak kalian gitu. Kalian dibombardir dengan pilihan gaya hidup, dengan pilihan karir, belum dengan isu-isu mental gitu. Ini kan hal yang memang menjadi concern saya secara khusus gitu. Makanya di Karir Unpad ini saya cuma pengen bilang, ayo kita harus bikin sebuah gerakan yang ini juga di antara teman-teman influencer itu saya akan support gitu. Oke, kita bikin ya ibaratnya kepada growth-nya mereka itu ya, teman-teman dari Gen Z itu gimana caranya mereka resilient secara mental dan kedepannya mereka akan siap dengan tantangan apapun karena mereka yang akan memimpin kita one day gitu. Kepada siapa kami ini akan menyerahkan nasib kalau bukan kepada kalian kan? Waduh, nambah lagi nih. Iya, nah itu. Tapi kalian pasti bisa. Kan tadi saya bilang, bagi saya there's no limit gitu. Kita nggak punya limit sebetulnya. Kita nggak punya limit sebetulnya. Nah makanya itu satu. Kemudian yang kedua terhadap perempuan itu sendiri. Karena perempuan inilah yang meng-create generasi. Betul. Perempuan yang akan meng-create generasi. Perempuannya juga harus resilient. Perempuannya juga harus resilient. Artinya apa? Sebetulnya goals-nya itu menciptakan satu iklim perempuan yang mereka itu punya semangat yang tinggi dan kuat gitu, tangguh dalam menjalankan berbagai macam peran di hari ini. Karena seperti Gen Z tadi, mereka terpapar dengan berbagai macam tuntutan kehidupan. Perempuan hari ini juga sama. Di level yang mungkin dia udah matang, udah jadi ibu-ibu bahkan yang masih aku kayak kehilangan hidupku. Lo
udah punya anak sekian, lu masih ngerasa kehilangan hidup gitu. Masih kehilangan hidup, kenapa lo gitu. Karena apa? Selalu ada ruang untuk membandingkan gitu. Itu dia. Nah itu kan yang pada akhirnya membuat seorang perempuan tuh nggak resilient. Sedangkan dia harus didudukkan di posisi kamu, loh kamu mau apa? Hidup kamu tuh mau apa? Kamu harusnya kuat membangun generasi, karena kalau kamu hancur, anakmu hancur gitu. Anakmu hancur. Iya, kalau misalnya Tuhan maha baik ya mengantarkan mereka kepada kehidupan yang seharusnya gitu. Tapi nggak bisa gitu. Anda punya tanggung jawab untuk apa namanya menciptakan satu iklim sosial yang lebih baik, karena Anda perempuan, karena Anda akan mendidik gitu. Yaitu dua itu tuh yang pengen aku lakukan. Sudah terasa atmosfernya. Ya, that's why kayak setahun yang lalu di Perempuan Muda Karya, karena di event waktu itu kan kita nembak momennya pas Palestine lagi collapse. Kita itu sampai bikin sebuah event perempuan Indonesia menguat bersama, mengambil inspirasi dari perempuan-perempuan Palestina. Nah itu kita berhasil ngumpulin kayak berapa banyak komunitas perempuan di Bandung, sampai ada gabungan organisasi wanita itu hadir, dan kita sampai di escort di Gedung Sate untuk mengadakan itu, dan dibuka oleh ibaratnya perempuan-perempuan hebat baik di dunia politik dan sebagainya, dan mereka semua speech, mereka semua sepakat bahwa kita harus turun ini saving perempuan gitu dari gempuran. Gitu. Oke. Ini sangat girl energinya kuat sekali ya. Oke, mungkin next question. Nah, ini sayang banget di pertanyaan terakhir nih. Aduh, padahal kita lagi seru-seru banget bincang-bincang nih. Mungkin boleh nanti di next konten atau next kesempatan ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Dari banyak pengalaman ibu sebagai motivator, pasti ada satu pesan atau kalimat yang jadi andalan untuk membangkitkan semangat orang lain nih. Apa kalimat itu dan makna paling dalam di baliknya untuk ibu pribadi? Ada satu quotes ya, quotes Jawa. Yang saya tuh kalau lagi lagi ngerasa kayak adalah mental breakdown, di mana kita tuh kayak aku lelah dengan semua ini gitu, sama dengan kalian kayak misalnya tugas banyak belum beres gitu kan ya, uang habis gitu. Nah itu tuh ada satu pepatah Jawa, bahasanya itu adalah urip iku kudu urup. Hidup itu tuh harus menyala. Itu sebenarnya dari permainan kata ya, karena saya orang bahasa ya. Jadi urip itu susunan bunyinya itu hampir sama dengan urup. Urip itu artinya hidup, urup itu artinya menyala. Jadi hidup itu harus bisa menyala, dirinya menyala dan mencahayai. Nah artinya kalau kamu merasa punya sesuatu di dalam diri kamu dan itu sebetulnya bisa kita bagi, kita kita enlight orang lain, jangan disimpan. Kalau disimpan bisa didakwa nanti kalau percaya kepada hari kebangkitan. Kalau disimpan itu bisa didakwa. Atau enggak secara sosial juga kan enggak, harusnya kita bisa berdampak gitu. Harusnya kita sangat bisa berdampak. Jadi apa yang ada pada diri kita itu habiskan untuk karena hidup ini cuma sebentar gitu, habiskan di situ. Jadi ibarat kalau kamu nyuci baju, nggak tahu kalian ngalamin nggak sih nyuci baju manual yang meres gitu, enggak ya? Aku mengalami ya? Pernah menjadi anak asrama. Aku pernah menjadi anak asrama. Ngalamin nggak guys? Seret gitu ya. Saking semangatnya nih. Aku balikin. Oke. Wah ini. Nah, ya jadi kan kayak diperes itu sampai nggak bersisa. Kalau diperes itu sampai nggak bersisa. Nah jadilah kita yang seperti itu. Karena buat apa disimpan? Kalau misalnya dikeluarin bisa mendapat benefit banyak buat diri kita sendiri sebetulnya. Jadi kenapa untuk disimpan? Ya you invest on what you can do kan sebetulnya. Jadi kalau menurut saya hidup itu harus menyala. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini maka ya
ya sudah peras, bisa kamu sampai benar-benar tidak bersisa gitu. Paham. Gitu mungkin ya. Hidup itu harus menyala. Jadi Oke. jangan sia-siakan karena hidup itu sebentar. Ya, Harus selalu betul. menyala. Peras semua yang ada di sini, Hmm. potensi-potensi untuk disebar luaskan ya, biar bermanfaat juga, biar jadinya investasi juga ya buat Ya, diri kita. betul. Begitu, wah seru banget ini nggak kerasa. Udah berapa lama ini, waduh. Ya. Udah gak kerasa, tapi apa ya, sangat seru dan insightful sekali dengan Amin, sosok amin. yang sangat inspiratif dan tentunya Amin. sangat bermanfaat ini. Semoga teman-teman semua, Unpaders semua yang nonton ini bisa sedikit atau sedikit banyaknya mendapat cercahan motivasi untuk terus mengembangkan diri, untuk menggali terus potensi diri Ya. sampai bermanfaat luas gitu ya. Amin, Mungkin amin. sebelum menutup boleh closing statement dari Ibu Amira untuk teman-teman yang lagi nonton, mungkin yang sedang dalam proses mengembangkan diri atau mungkin yang lagi takut atau bingung buat memulai. Ya. Kamu harus nonton YouTube aku. Oke, boleh di-mention? Kamu harus lihat dulu lagu aku yang judulnya Overthinking. Oke. Itu tentang apa tuh, Bu? Iya, tentang apa namanya? Jadi kadang ya memang ada dua ya. Insecure dan OVT itu satu hal yang memang kalau menurut aku ini jadi musuh terbesar itu bagi generasi kita hari ini gitu. Paham. Setuju nggak kalian? Setuju banget. Kayaknya itu Setuju jangan-jangan banget, aku overclaim deh, enggak ya? Aduh, overclaim atau overjudge. Tapi dari situ aku belajar gitu. Jadi setiap kita itu pasti punya jalan yang memang kita itu akan bisa bersinar di situ. Jadi nggak ada orang yang dia itu nggak bisa apapun tuh, nggak ada. Setiap orang tuh dia pasti bisa stand out di minimal di satu hal gitu. Jadi kalau kalian merasa aku nggak keren banget ya sebagai seorang mahasiswa, aku nilai segini-gini terus aku dimarahin dosen terus teman-teman gue nggak suka sama aku gitu. Tenang, pasti ada satu titik di mana ketika kamu memijak di titik itu dan kamu jalankan prosesnya, maka kamu akan menyala itu. Turning point. Menyala. Oke. Gitu. Cukup sekian ya. Terima kasih banyak Kasih Ibu Kiki, Amira makasih atas Kiki. segala insightful yang Ya. sangat menyala sekali dan tentunya bermanfaat. Dan terima kasih Oke. juga buat teman-teman yang udah setia nonton dari awal sampai akhir. Bener gak nih sampai akhir? Nah, tetap lakukan hal baik ya di setiap detik, setiap menit, atau maknai syukuri hidup ini, dan jangan lupa untuk terus bermanfaat, terus Amin. menyala sesuai Amin. dengan kata Ibu Amira. Terima kasih telah mendengarkan podcast Karir Unpad episode kali ini sampai tuntas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terus menyala dan sampai jumpa. Dadah.